Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rihanaya Sabila. Nah, di video aku kali ini aku akan menganalisis karya sastra menggunakan kajian intertekstual. Tapi sebelum menganalisis karya sastra itu, kita harus tahu dulu nih apa sih kajian intertekstual itu. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Salah satu kajian terhadap karya sastra adalah kajian intertekstual. Menurut Nurgiantoro tahun 2013, kajian intertekstual yang dimaksudkan adalah sebagai kajian terhadap sejumlah teks kesastraan yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya ditemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, latar, penokohan, gaya bahasa, dan lain sebagainya yang diantara teks-teks yang dikaji. Secara lebih khusus, dikatakan bahwa kajian intertekstual ini berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada sebuah karya sastra sebelumnya yang muncul lebih dahulu. Intertekstual secara sederhana dirumuskan sebagai hubungan antara teks tertentu dengan teks-teks lainnya. Nah, pada kali ini aku menganalisis dua buah buku dongeng yang berjudul Kisah Putri Cinderella dan juga Si Cantik Vasilisa. Sebelum menganalisis tentang kajian intertekstual antara dua buku dongeng ini, kita harus tahu dulu tentang buku dongeng ini. Kata pertama yang didapat dari dua buah buku dongeng ini yaitu yang pertama, dongeng Kisah Putri Cinderella yang berjudul Kisah Putri Cinderella yang dikarang oleh Tira Ika Negara, penerbitnya Bintang Indonesia, jumlah halaman 96 halaman, cetakan pertama, tahun terbit tahun 2010, yang memiliki warna sampul merah muda, ungu, dan juga biru muda. Lalu pada dongeng Si Cantik Vasilisa, yaitu pengarangnya Wikanda Satria Putra, penerbitnya Rainbow, jumlah halamannya 100 halaman, cetakan pertama, tahun terbit pada tahun 2017, memiliki warna sampul coklat, biru muda, dan ungu, dan juga hijau. Dan terdapat banyak persamaan pada dua buah dongeng ini, termasuk pada unsur intrinsiknya, yang dimana persamaan itu sebagai berikut. Yang pertama, tema. Persamaan dongeng Kisah Putri Cinderella dengan dongeng Si Cantik Vasilisa, jika dilihat dari tema kedua dongeng tersebut, keduanya sama-sama memiliki kesamaan, yakni mengenai kisah cinta yang romantis. Namun, kisah dalam dongeng Si Cantik Vasilisa tidak seromantis dengan kisah cinta Cinderella. Subtema yang terdapat pada kedua dongeng tersebut memiliki persamaan, yang mana kedua-duanya menceritakan tentang perjuangan hidup yang disampaikan dengan baik oleh pengarang. Melalui tokoh utama dari kedua dongeng tersebut sudah menjelaskan secara jelas dalam ceritanya. Lalu persamaan latar pada dongeng Kisah Putri Cinderella dengan Si Cantik Vasilisa terdapat pada latar tempat, latar sosial, dan juga latar waktu. Persamaan pada latar tempat yang dilihat dalam kedua dongeng tersebut yaitu istana dan rumah. Persamaan selanjutnya terdapat pada latar sosial. Latar sosial yang digambarkan pada kedua dongeng tersebut adalah keadaan atau sistem kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Latar sosial selanjutnya tergambar melalui kedua dongeng tersebut yaitu adanya kepercayaan terhadap mitos atau makhluk gaib, yakni peri atau penyihir yang digambarkan dalam kedua dongeng tersebut. Lalu persamaan latar waktu pada kedua dongeng ini ialah pada malam hari. Persamaan yang terdapat pada dongeng Kisah Putri Cinderella dengan Si Cantik Vasilisa adalah adanya kesamaan tokoh. Tokoh-tokoh yang dimaksud diantaranya adalah Cinderella dan Vasilisa sebagai tokoh utama yang memiliki kesamaan karakter, yaitu baik hati dan pekerja keras. Tokoh-tokoh lain yang memiliki persamaan dalam kedua buah dongeng ini yaitu tokoh ayah, ibu tiri, saudara tiri, dan terakhir penyihir. Selanjutnya ada hipogram. Hipogram merupakan suatu karya yang diduga menjadi dasar dalam munculnya sebuah teks karya sastra yang lahir berikutnya. Dalam hal ini, jika dilihat melalui persamaan-persamaan yang dikaji, yaitu tema, latar, tokoh,
adanya persamaan ide maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, maka dongeng kisah Putri Cinderella karya Tira Ika Negara merupakan hipogram atau asal-usul dari karya untuk dongeng Si Cantik Vasilisa karya Wikanda Satria Putra yang diciptakan pada tahun 2010. Kemudian ditransformasikan oleh Wikanda Satria Putra pada dongengnya yang berjudul Si Cantik Vasilisa pada tahun 2017. Transformasi adalah pemindahan teks yang dilakukan dari satu teks yang sudah ada ke dalam teks yang lain. Apa yang ditransformasikan terkadang terlihat jelas sama dan terkadang terlihat tidak jelas, tergantung pada pengarang dari karya sendiri. Transformasi ini ditemukan berbagai persamaan yang terlihat jelas pada dongeng Si Cantik Vasilisa yang merupakan karya transformasi dari dongeng kisah Putri Cinderella. Nah, berbagai transformasi itu terdapat pada unsur intrinsiknya. Yang pertama yaitu tema. Adanya bentuk transformasi yang terlihat jelas antara tema kisah Putri Cinderella dan tema Si Cantik Vasilisa, yaitu kisah cinta romantis. Pada dongeng kisah Putri Cinderella, tokoh ibu dan kedua saudara tiri Cinderella hidup bahagia bersama Cinderella di istana. Hal ini menunjukkan bahwa cerita dongeng kisah Putri Cinderella benar-benar menunjukkan kasih sayang ataupun rasa cinta. Pun pada dongeng Si Cantik Vasilisa, Vasilisa dengan tidak sengaja membunuh dengan cara membakar ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Hal itu dapat dilihat dari kutipan dari dongeng Si Cantik Vasilisa pada halaman 77. Ya, kutipannya itu seperti ini. Tiba-tiba api mata tengkorak itu menyala dengan terang dan panas sekali. Yang membakar seisi rumah itu termasuk ibu dan saudara-saudara tirinya. Hanya Vasilisa lah yang selamat karena ia dilindungi oleh doa ibunya. Nah, doa ibunya itu bukan ibu tirinya, tetapi ibu kandung Vasilisa yang sudah meninggal dunia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tema pada cerita dongeng Si Cantik Vasilisa bertransformasi dan tidak seromantis dongeng kisah Putri Cinderella. Lalu, tidak adanya perubahan atau transformasi subtema yang ditunjukkan dalam dongeng Si Cantik Vasilisa mengenai perjuangan hidup. Nah, adanya bentuk transformasi yang terjelas pada latar, khususnya pada latar waktu. Dalam dongeng kisah Putri Cinderella terdapat latar waktu malam hari yang digunakan untuk membantu kedua saudara tirinya dan juga menunjukkan sebuah peringatan. Ketika malam pesta tiba, Cinderella menjadi amat sibuk membantu kedua saudara tirinya itu menggunakan pakaian pesta. Sampai akhirnya, keduanya melihat ke cermin sekali lagi dan berangkat. Lalu latar waktu juga terdapat pada kutipan berikut ini. Tiba-tiba, ia mendengar lonceng istana berdentang. Ternyata sudah tengah malam. Bergegas ia meninggalkan sang pangeran dan lari keluar dari aula pesta. Namun pada dongeng Si Cantik Vasilisa, latar waktu malam hari digambarkan oleh pengarang secara tidak langsung, dan hal ini menunjukkan bentuk transformasinya. Berikut kutipan yang menggambarkan latar waktu pada malam hari yang digambarkan oleh pengarang pada dongeng Si Cantik Vasilisa. Tak lama kemudian padamlah lilin itu. 3 gadis itu terdiam dalam gelap. Mereka ketakutan karena tanpa cahaya mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Sedangkan ibu mereka jelas-jelas berpesan bahwa sebelum matahari terbit seluruh pekerjaan mereka harus sudah selesai. Nah, kalimat tak lama kemudian padamlah lilin itu ketika gadis itu terdiam dalam gelap dan ibu mereka jelas-jelas berpesan bahwa sebelum matahari terbit seluruh pekerjaan mereka harus sudah selesai, yang merupakan gambaran pada waktu malam hari yang dituliskan oleh pengarang. Selanjutnya, transformasi pada tokoh. Ada beberapa tokoh yang ditransformasikan dalam dongeng Si Cantik Vasilisa terhadap dongeng kisah Putri Cinderella. Yang pertama, tokoh ayah. Tokoh ayah yang digambarkan dalam dongeng kisah Putri Cinderella digambarkan pengarang sebagai sosok ayah yang sayang terhadap anaknya. Hal itu dapat dilihat melalui kutipan berikut ini. Ayahnya sangat menyayanginya sehingga dua saudara tirinya menjadi iri kepadanya.
Kisah Putri Cinderella pada halaman 6. Hal ini berbeda dengan penggambaran ayah yang terdapat pada dongeng Si Cantik Vasilisa. Penggambaran tokoh ayah pada dongeng Si Cantik Vasilisa terkesan kejam dan tidak bertanggung jawab. Nah, penggambaran ini terdapat pada kutipan berikut ini. Vasilisa kini tinggal seorang diri, ayahnya tak kunjung kembali dan ia tak punya tempat berteduh. Si Cantik Vasilisa halaman 77. Selanjutnya tokoh ibu. Tokoh ibu dalam dongeng Si Cantik Vasilisa mempunyai bentuk transformasi. Hal ini dikarenakan penulis dongeng kisah Putri Cinderella tidak menggambarkan tokoh ibu dengan lebih luas. Berikut ini adalah kutipan mengenai tokoh ibu dalam dongeng kisah Putri Cinderella. Dia sudah menjadi piatu karena ibunya meninggal dunia. Ayahnya kawin lagi dengan seorang janda beranak 2. Kisah Putri Cinderella halaman 6. Kemudian tokoh ibu lebih dikembangkan oleh Wikanda Satria Putra dalam dongeng Si Cantik Vasilisa. Vasilisa putriku, ajalku sudah dekat. Aku akan meninggalkan sebuah boneka bersama dengan doaku untukmu. Boneka ini boneka ajaib. Jika kau menghadapi suatu kesulitan, berilah boneka ini makan, maka ia akan menolongmu. Dari balik selimutnya, ibu Vasilisa mengeluarkan sebuah boneka. Boneka itu terbuat dari kayu dan rambutnya yang berwarna pirang, terbuat dari rambut jagung. Setelah menyerahkan boneka itu pada putri tunggalnya, diciumnyalah kening Vasilisa. Lalu ia menutup mata untuk selamanya. Si Cantik Vasilisa dalam halaman 1. Nah, tokoh selanjutnya yang mengalami transformasi adalah tokoh penyihir. Kedua tokoh penyihir yang terdapat dalam dongeng kisah Putri Cinderella dan juga dongeng Si Cantik Vasilisa digambarkan dengan sangat berbeda. Dalam dongeng kisah Putri Cinderella, tokoh penyihir yang dikenal dengan nama Bidadari yang mempunyai sifat yang baik hati dan suka membantu. Hal itu dapat dilihat melalui kutipan berikut ini. Aku adalah bidadari, ujarnya. Aku akan membantumu agar kau bisa pergi ke pesta sang pangeran. Sekarang, larilah ke kebun dan ambillah untukku sebuah labu besar. Hal ini berbeda sekali dengan tokoh penyihir yang terdapat pada dongeng Si Cantik Vasilisa. Tokoh penyihir yang terdapat pada dongeng Si Cantik Vasilisa bernama Baba Yaga, yang digambarkan penulis dengan karakter jahat dan menyeramkan. Terbukti bahwa tokoh penyihir yang terdapat pada dongeng Si Cantik Vasilisa merupakan tokoh transformasi dari dongeng Putri Cinderella. Kemudian, kedua gadis itu menyuruh Vasilisa untuk menemui Baba Yaga untuk meminta api. Dia adalah seorang penyihir jahat yang tinggal di sebuah gubuk kecil di dalam hutan yang letaknya tak jauh dari rumah mereka. Konon kabarnya, Baba gemar memakan daging manusia. Si Cantik Vasilisa halaman 76. Nah, tadi itulah kajian intertekstual pada dongeng Putri Cinderella dan Si Cantik Vasilisa, yang mana pada kedua buah dongeng ini terdapat beberapa persamaan dan juga transformasi di dalam kedua dongeng tersebut. Oke, sekian pembahasan kita tentang kajian intertekstual. Semoga teman-teman semua memahami apa itu kajian intertekstual pada karya sastra. Sampai jumpa lagi di konten YouTube aku selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, dadah.